Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. Dilaksanakan rapat paripurna jawaban Bupati Kabupaten Belitung atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belitung terhadap dua raperda Kabupaten Belitung. Dua raperda tersebut yaitu 1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2024. 2. Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Christine Ferani, SE. Mewakili yang kami hormati Komandan Sub Denpom Persiapan Belitung, yang kami hormati Pak Kapolres ada yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pos TNI AL, yang kami hormati Korwil Badan Intelijen Negara, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal se-Kabupaten Belitung, yang kami hormati staf ahli bupati, asisten sekda Kabupaten Belitung, yang kami hormati kepala OPD se-Kabupaten Belitung, camat, lurah, kepala desa, BPD se-Kabupaten Belitung, ibu-ibu tim penggerak PKK, ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, ibu-ibu Persit Chandra Kirana, ibu-ibu Bayangkari, Pia Ardia Darini, ibu-ibu Persatuan Istri Anggota, ibu-ibu dari KPPI, dan ibu-ibu pengurus organisasi wanita yang tergabung dalam BOW, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya lah, maka kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti jalannya paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berdasarkan absensi yang saya terima, daftar hadir dalam rapat paripurna ini ditandatangani oleh 13 dari 25 anggota dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di Dewan. Maka dengan demikian quorum telah terpenuhi. Maka atas persetujuan saudara semua, saya selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna 25 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 DPRD Kabupaten Belitung hari ini, Senin tanggal 7 Juli 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung tanggal 16 Juni 2025, dan kami juga telah menerima surat dari Bupati Belitung nomor 900.1.1 garing BPKA garing 878 garing BPKAD garing 2025 tanggal 3 Juli 2025 hal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Maka acara rapat paripurna Dewan hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Jawaban Bupati Eksekutif atas pandangan umum fraksi penyampaian 2 raperda Kabupaten Belitung. 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2024. 2. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. 3. Penyampaian raperda tentang perubahan APBD tahun 2025. Yang keempat, penugasan komisi-komisi untuk pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belitung tahun anggaran 2024 dan pembentukan pansus pembahasan raperda tentang RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. 5. Penutup.
Rapat Dewan yang terhormat, sekarang marilah kita masukin acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu jawaban eksekutif atas pemandangan umum anggota fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Belitung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belitung tahun anggaran 2025. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 dan sekaligus menyampaikan raperda tentang perubahan APBD tahun 2025. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati, kami persilakan untuk penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Berlayar pagi menjemput mentari, bersama saudara hati berseri. Mari bersatu dalam harmoni membangun negeri raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini Pak PJ Sekda, kami hormati Kepala BNK Kabupaten Belitung, Pak Dan Lalu atau yang mewakili dari Komandan Denpom Persiapan Belitung, Pak Doli, dan yang kami hormati Kapolres Belitung atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Erik dari TNI Angkatan Laut, dan Pak Willy dari BIN. Rapat paripurna ke-22 pada 23 Juni tahun 2025 terhadap dua raperda tersebut sebanyak 7 perwakilan fraksi dan anggota DPRD telah menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan senada fraksi-fraksi. Yang pertama, fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kedua, fraksi Partai Nasdem. Yang ketiga, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang keempat, fraksi Gerindra. Yang kelima, fraksi Hanura. Yang keenam, fraksi BOS. Yang ketujuh, fraksi Partai Pembangunan Amanat Sejahtera atau PAS. Sidang Dewan yang terhormat, atas nama pemerintah Kabupaten Belitung, kami menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya serta ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat atas segala masukan, pandangan, dan perhatian yang telah diberikan. Setiap saran yang disampaikan bukan hanya menjadi catatan, namun menjadi suluh penuntun arah dalam menata kebijakan dan penyempurnaan raperda demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, adil, dan bermartabat. Semoga sinergi yang terjalin ini senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, membawa langkah-langkah kita menuju kesejahteraan masyarakat Belitung yang kita cintai bersama. Sebagaimana diamanatkan dalam tata tertib DPRD, berikut kami sampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelumnya. Apresiasi terhadap capaian opini tanpa pengecualian atau WTP. Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan melalui yang terhormat Saudara Martoni terkait pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 5 tahun berturut-turut. Prestasi ini merupakan hasil kerja seluruh pihak, termasuk dukungan aktif DPRD dan mencerminkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
opini WTP bukan sekedar simbol prestasi, melainkan indikator penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ucapan terima kasih serupa juga kami sampaikan kepada fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi BOS melalui yang terhormat Saudara Ivan Haidari Sarjana Hukum dan dukungan dan apresiasi yang diberikan. Tanggapan atas fluktuasi PAD, menanggapi pandangan terkait fluktuasi pemandangan pendapatan asli daerah PAD dalam 4 tahun terakhir, khususnya penurunan pada 2023 dan 2024, perlu kami jelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat ketidakpastian dalam realisasi beberapa jenis pendapatan, terutama yang bersumber dana transfer pusat atau antar daerah yang bersifat insidentil. Sebagai langkah antisipasi dan perbaikan, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, ekstensifikasi pajak daerah, pendapatan terhadap objek pajak baru maupun yang belum tercatat. Yang kedua, intensifikasi pajak daerah, pemutakhiran data PBB atau P2, pembinaan wajib pajak, uji petik objek pajak bersama kantor pajak Pratama Tanjung Pandan. Yang ketiga, penagihan pajak daerah, pengiriman surat imbauan pembayaran, pelayanan keliling pembayaran PBB P2 ke desa-desa, mobil pelayanan di lokasi kegiatan masyarakat, penguatan regulasi penagihan, termasuk melalui surat paksa, kerjasama antara UPT Samsat Tanjung Pandan untuk PKB dan BBNKB, dan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Belitung. Penjelasan ini merupakan tanggapan atas pandangan yang disampaikan oleh fraksi Nasdem, fraksi PKB, serta fraksi Gerindra melalui yang terhormat Saudari Yola Yunita, STR Kep MKM. Berdasarkan naskah akademis, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 telah dirumuskan berbagai permasalahan pembangunan yang masih menjadi tantangan nyata hingga saat ini. Pemerintah daerah sependapat dengan fraksi PDI Perjuangan bahwa penyelesaian permasalahan tersebut perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. Pendekatan yang ditempuh harus terarah, terukur dan berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah telah merumuskan 4 misi utama dalam RPJMD, yaitu misi pertama, menangani permasalahan di bidang sumber daya manusia. Misi kedua, peningkatan sektor perekonomian daerah. Misi ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Misi keempat, menyelesaikan permasalahan terkait infrastruktur. Keberhasilan dari misi-misi tersebut akan diukur melalui sejumlah indikator yang tertuang dalam bab 4 RPJMD antara lain. Yang pertama, indikator utama tujuan pembangunan daerah. Kedua, indikator utama sasaran pembangunan daerah. Yang ketiga, indikator kinerja daerah. Yang keempat, indikator makro yang menjadi mandat dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan secara konsisten agar target-target tersebut dapat dicapai. Menanggapi pandangan dari yang terhormat Saudara Mas Tony, fraksi PDI Perjuangan terkait rencana pemindahan pelabuhan Tanjung Pandan, berikut kami sampaikan penjelasan. Status dan kesiapan infrastruktur pelabuhan yang direncanakan untuk dipindahkan adalah Pelabuhan Tanjung Pandan yang saat ini dikelola oleh PT Pelindo. Yang selanjutnya, lokasi baru yang direncanakan adalah Pelabuhan Tanjung Batu. Proses pemindahan ini saat ini sedang dalam tahap pembahasan kerjasama. Selanjutnya, infrastruktur utama. Pelabuhan sudah siap untuk menampung kapal-kapal dari Tanjung Pandan
namun infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih masih perlu ditingkatkan. Strategi dan argumentasi penguatan. Yang pertama, sinergi dan kolaborasi multi pihak. Pemda telah membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia. Sinergi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP Tanjung Pandan, dan PT Pelindo terus dilakukan guna memastikan pengelolaan pelabuhan profesional dan berstandar nasional. Kedua, dukungan infrastruktur dan lahan. Disiapkan lahan sekitar 50 hektar untuk pengembangan pelabuhan, kawasan industri, dan logistik terpadu. Lokasi berada di alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI 1, untuk mendukung konektivitas nasional dan internasional. Yang ketiga, integrasi program nasional dan visi daerah. Sejalan dengan program tol laut nasional, pengembangan pelabuhan akan membantu menekan disparitas harga dan memperkuat distribusi logistik. Mendukung visi Kabupaten Belitung, maritim kawasan barat dengan infrastruktur modern menuju masyarakat sejahtera. Yang keempat, dampak ekonomi dan sosial akan menjadi gerbang ekspor impor komoditas unggulan, kaolin, pasir kuarsa, CPO, membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Mendukung pariwisata dan industri pengolahan, memperkuat transformasi ekonomi dari sektor pertambangan dan sektor produktif lainnya. Yang kelima, penguatan konektivitas antar wilayah, pembangunan dermaga, dan pengadaan kapal penyeberangan untuk wilayah terluar terus ditingkatkan. Konektivitas yang lebih baik akan memperlancar distribusi, memperkuat perdagangan, dan mendukung pertumbuhan wisatawan. Yang keenam, penataan kota dan kebijakan pendukung. Relokasi aktivitas pelabuhan akan mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota. Rencana pembatasan operasional truk di tahun 2026 mendukung tertib lalu lintas dan kenyamanan masyarakat sesuai dengan Perda RT RW. Lokasi pelabuhan yang lama yang berada di pusat kota menyulitkan pengembangan karena keterbatasan lahan dan sering menimbulkan kemacetan. Aktivitas pelabuhan di Tanjung Pandan juga terganggu oleh pendangkalan kolam dan alur pelayaran serta pasang surut air laut yang tinggi yang mengakibatkan keterbatasan waktu operasional kapal, penundaan dan antrian kapal, resiko kandas dan kerusakan kapal, biaya bongkar muat lebih tinggi dan waktu yang tidak efisien, gangguan terhadap distribusi logistik, ekspor impor, dan kebutuhan pokok masyarakat. Kesimpulan, melihat berbagai pertimbangan tersebut, maka pemindahan aktivitas logistik dari Pelabuhan Tanjung Pandan ke Tanjung Batu merupakan langkah mendesak demi efisiensi logistik, peningkatan pelayanan pelabuhan, penataan kota wisata Tanjung Pandan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta berkelanjutan. Sidang Dewan yang terhormat, penurunan pendapatan BLUD RSUD Dr. Haji Marsidi Junono. Fraksi Nasdem mencermati penurunan capaian pendapatan daerah 12,53% dibandingkan tahun 2023. Kami tegaskan, tidak ada penurunan pendapatan BLUD. Yang terjadi adalah pemindahan lokasi pencatatan akun. Awalnya dicatat sebagai di APBD Induk, pada perubahan anggaran Oktober sampai Desember 2024 dipindahkan ke akun retribusi pelayanan kesehatan di SIPD. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Pusat dan Daerah. Data pendapatan BLUD 2024. Target 45 miliar 145 juta 443.795 rupiah. Realisasi 63 miliar 825 juta 962.314.29 sen atau 141,38% tercapai.
Langkah ke depan, PT RSUD akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pendapatan PLUD. Perumda Tirta Batu Mentas, kondisi hingga kini masih merugi, belum menyumbang PAD. Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, model bisnis, dan penggunaan modal di BUMD. Rapat kuasa pemilik modal 24 Juni 2025 menghasilkan pertama, pemberhentian Direktur Saudara Badia Lumban Toruan efektif 1 Juli 2025. Kedua, pembentukan Dewan Pengawas sebagai pengurus hingga Direktur definitif diangkat maksimal 6 bulan. Yang ketiga, pelaksanaan seleksi terbuka Direktur melalui APBD perubahan tahun 2025. Dan penanganan ini merupakan respon atas pandangan dari fraksi Gerindra dan Hanura dan fraksi PAS. Fraksi Partai Pembangunan Amanat Sejahtera yang terhormat Saudara Haji Amiruddin Supran, kegiatan bazar dan pasar tani. Bazar daerah saat ini dilaksanakan 1-2 kali per tahun karena keterbatasan anggaran. Strategi baru diadakan pada tingkat desa menggunakan APBD sebagai event tahunan. Dukung penuh lewat Dinas UKM-PTK sebagai contoh Festival Desa Terong 2024, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Tani, Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian. Sudah dilaksanakan di Tanjung Pandan. Perluasan ke kecamatan lain memerlukan dukungan anggaran dan koordinasi dengan Bulog. Agenda 2025, 7 kali pelaksanaan, 3 sudah dilaksanakan, selanjutnya 5-6 Juli tahun 2025 di halaman Gedung Nasional. Infrastruktur dan dukungan lingkungan kawasan barat, fraksi Nasdem. Fraksi Partai Nasdem menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi untuk mendukung visi sebagai kawasan maritim barat serta rencana pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan, yaitu merealisasikan visi strategis pengembangan 2 sisi pelabuhan Tanjung Batu dan Tanjung Pandan. Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi maritim berbasis inovasi dan konektivitas kawasan, kami menyusun strategi pengembangan pelabuhan dengan membagi peran 2 pelabuhan utama di Belitung secara fungsional dan saling melengkapi. Anggaran agar strategi ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, dukungan dari DPRD sebagai representasi politik dan pengawasan kebijakan daerah menjadi sangat penting. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dan mitra strategis seperti Pelindo yang akan menjadi fondasi kuat dalam merealisasikan visi maritim Belitung yang berdaya saing dan berbasis inovasi. Pertama, Pelabuhan Tanjung Batu, pusat logistik dan peti kemas. Pelabuhan Tanjung Batu akan difokuskan sebagai pelabuhan logistik utama yang menangani pergerakan barang, peti kemas, kendaraan dan kapal ro-ro. Lokasinya yang strategis sebagai simpul penghubung antara pulau di wilayah barat Indonesia menjadikan pelabuhan ini sangat potensial untuk mendukung distribusi hasil produksi daerah, perikanan, pertanian, UMKM ke wilayah barat dan nasional. Menjadi pintu masuk logistik regional dengan sistem bongkar muat yang efisien. Menyediakan fasilitas modern seperti terminal peti kemas. Ini kostorate, ramdor untuk kapal ro-ro dan legalitas layan pelabuhan. Mendorong pertumbuhan kawasan industri kecil dan kawasan distribusi barang berbasis pelabuhan. Yang kedua, Pelabuhan Tanjung Pandan, pelabuhan heritage dan pariwisata maritim. Sebaliknya, Pelabuhan Tanjung Pandan akan dikembangkan sebagai pelabuhan heritage mengikuti model revitalisasi Pelabuhan Sunda Kelapa. Fokus pengembangannya adalah sebagai pusat aktivitas pariwisata maritim, budaya dan kapal wisata sekaligus ruang terbuka publik berbasis sejarah maritim lokal. Pengembangan ini meliputi penataan kawasan pelabuhan dengan desain arsitektur heritage, fasilitas dermaga kapal pariwisata,
pelayaran tradisional, serta konektivitas dengan pelabuhan pariwisata lain seperti Kepulauan Seribu dan Sunda Kelapa. Pengembangan kawasan UMKM, kuliner laut, galeri budaya, dan museum maritim menjadi bagian dari jalur pelayaran wisata yang mengangkat identitas maritim Belitung secara nasional dan internasional. Dengan pembagian fungsi yang jelas dan saling melengkapi ini, maka Pelabuhan Tanjung Batu menopang ekonomi dari sisi logistik dan perdagangan. Pelabuhan Tanjung Pandan mengangkat potensi pariwisata dan budaya maritim. Keduanya terintegrasi dalam rencana konektivitas kawasan yang didukung oleh Pelindo sebagai mitra strategis PUP dengan skema investasi non-APBD. Strategi ini memungkinkan Belitung menjadi bagian penting dari kawasan maritim barat yang kompetitif, efisien, dan berkarakter. Infrastruktur yang akan dibangun dalam 5 tahun ke depan. Dalam mewujudkan visi misi yang menjadikan wilayah Belitung sebagai kawasan maritim barat yang berdaya saing, strategi utama yang disiapkan adalah pembangunan sinergi antar badan usaha pelabuhan, BUP, dan Pelindo, mengingat keterbatasan anggaran dari sisi fiskal pemerintah daerah. Kemitraan ini didasarkan pada prinsip public-private partnership, di mana Pelindo sebagai BUP memiliki kapasitas pendanaan, pengalaman operasional, serta ekosistem bisnis pelabuhan nasional yang kuat dapat dimobilisasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur maritim secara berkelanjutan dan inovatif. Dengan menggandeng Pelindo, pengembangan pelabuhan infrastruktur maritim tidak tergantung pada APBD, namun tetap berjalan melalui skema investasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Yang pertama, pengembangan dan modernisasi Pelabuhan Tanjung Batu, fasilitas terminal penumpang dan peti kemas, postorage dan zona industri perikanan, sistem manajemen pelabuhan digital dan terintegrasi dengan Pelindo. Pembangunan dermaga dengan panjang minimal 100 sampai 150 meter dengan kapasitas daya dukung yang tinggi. Infrastruktur dermaga harus didesain untuk menahan beban kendaraan dan barang yang berat yang naik turun dari kapal Roro dan LCT. Dilengkapi dengan ramdor atau runway agar kendaraan bisa langsung naik ke kapal. Yang kedua, tuning basin atau kolam putar. Pembuatan kolam putar di area pelabuhan agar kapal besar bisa bermanuver saat masuk dan keluar pelabuhan. Kemudian yang ketiga, dolphin dan mooring system. Penambahan fasilitas tambat untuk memastikan kapal besar bisa ditambatkan dengan aman di dermaga. Yang keempat, peningkatan navigasi dan keselamatan pelayaran. Pemasangan sistem navigasi. Jadi ada buoy, rambu suar, ais radar pelabuhan untuk pemanduan kapal besar saat memasuki pelabuhan, PTS jika trafik kapal meningkat. Kemudian kelima, area staging dan buffer zone, lahan parkir dan staging area untuk kendaraan dan muatan akan naik turun dari kapal Roro. Terminal kendaraan dan kargo terintegrasi dengan sistem logistik di darat. Memanfaatkan langsung, menurunkan biaya logistik barang ke Belitung, mendukung mobilitas alat berat, kendaraan wisata dan produk lokal melalui laut, mendorong sektor pariwisata, ekspor perikanan dan industri berbasis pelabuhan. Lain-lain, kolaborasi antar BUP dan Pelindo bukan hanya menjawab tantangan fiskal daerah, tetapi menjadi solusi nyata dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi maritim secara inovatif. Visi kawasan maritim barat yang berdaya saing akan terwujud bukan karena kekuatan APBD, melainkan melalui sinergi kelembagaan, kemitraan strategis, dan pemanfaatan inovasi sebagai fondasi pembangunan. Dalam visi keempat RPJMD, kami menetapkan 9 program pelestarian lingkungan. Di antaranya, 1. Penyuluhan lingkungan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan sampah dan limbah. Yang ketiga, gerakan menanam pohon. Yang keempat, edukasi di sekolah. Yang kelima, pengelolaan air berkelanjutan. Yang keenam, infrastruktur energi terbarukan. Yang ketujuh, CSR untuk infrastruktur inklusif. Yang kedelapan, mitra dengan LSM. Dan kesembilan, kajian lingkungan hidup strategis.
Selanjutnya, berkaitan dengan optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. Hal ini perlu menjadi perhatian dan prioritas utama, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Sebagai contoh, fasilitas food court di kawasan Tanjung Pendam yang sebelumnya telah dibangun untuk mendukung aktivitas pariwisata, namun saat ini tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya. Dapat dijelaskan bahwa bangunan tersebut merupakan aset milik Dinas Perikanan yang berada di lokasi pantai wisata Tanjung Pendam dan ini dirancang sebagai sentra kuliner. Fasilitas ini sebenarnya sangat potensial dalam menunjang sektor pariwisata, namun praktiknya belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Terkait hal ini dapat beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama, sentra kuliner tersebut terdiri atas 10 peta kios, sehingga dalam pengelolaannya idealnya dikoordinasikan oleh satu operator yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan unit. Selanjutnya, operator pengelolaan dapat berupa badan hukum atau perseorangan dengan skema pemanfaatan barang milik daerah melalui mekanisme sewa. Besaran biaya sewa ditentukan oleh instansi berwenang seperti KPKNL dan hasilnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Belitung. Saat pembangunan masih dalam kondisi baik, pemerintah kabupaten telah mengupayakan pencarian calon pengelola, termasuk melalui publikasi di surat kabar harian daerah. Namun pada saat itu tidak ada pihak yang berminat, sehingga akhirnya pembangunan mengalami kerusakan seperti kondisi sekarang. Pada awal tahun 2025, sudah ada pihak yang menyatakan berminat untuk mengelola, bahkan bersedia menanggung biaya perbaikan atau rehabilitasi pembangunan. Namun pihak tersebut mengajukan kompensasi atas biaya perbaikan melalui skema sewa yang ternyata tidak dimungkinkan dalam aturan pengelolaan BUMD yang berlaku saat ini. Berdasarkan hasil rapat evaluasi bersama Direktorat Jenderal Pemasaran KKP Republik Indonesia, disarankan agar dilakukan penilaian terhadap aset sentra kuliner yang tidak operasional, guna menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya. Tanggapan atas pandangan umum fraksi Partai Nasdem. Menanggapi pandangan fraksi Partai Nasdem agar isu ketahanan pangan menjadi prioritas utama dalam RPJMD, kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan ketahanan pangan sebagai isu strategis dalam pembangunan daerah. Upaya ini mewujudkan melalui langkah-langkah konkret yang mencakup: yang pertama, penguatan produksi pangan lokal, subsektor tanaman pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Penguatan produksi pangan lokal, khususnya beras, menjadi fokus utama. Upaya ini diwujudkan untuk mengurangi ketergantungan Kabupaten Belitung terhadap pasokan beras dari luar daerah secara bertahap dan berkelanjutan, sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis Restra di dinas terkait. Jawaban eksekutif disampaikan hingga selesai. Selanjutnya pimpinan rapat dengan bijak menanyakan kepada fraksi-fraksi apakah sudah puas dengan penjelasan eksekutif. Dan ternyata fraksi Gerindra belum puas atas beberapa penjelasan tersebut. Mengikuti dengan sabar jalannya sidang paripurna hari ini. Selanjutnya kami tanyakan kepada rapat dewan yang terhormat, utamanya kepada anggota fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Apakah sudah cukup puas dengan jawaban saudara Bupati? Itu pimpinan, Oke, karena yang ditanyakan oleh pimpinan puas atau tidak puas. silakan. Terima kasih atas kesempatannya pimpinan, wakil ketua yang kami hormati, Bapak Bupati, wakil bupati yang kami hormati, dan seluruh anggota DPRD, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini yang kami hormati. Terima kasih telah memberikan waktu kepada kami sesuai dengan pertanyaan Ibu pimpinan berkaitan puas dan tidak puas. Saya ulang lagi. Perlu kami garis bawahi di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudari perwakilan dari fraksi Gerindra tentang batas desa. Ada beberapa poin yang kami catat, yang kami harus sampaikan
saran dan masukan dan pendapat. Karena seyogyanya persoalan batas ini mungkin kali ke-13 saya sampaikan ini Pak. Dari Bupati sebelumnya Bapak Sandi Saleh sampai 2 PJ Bupati sudah saya sampaikan berkaitan dengan penyelesaian masalah batas desa. Dan tindak lanjut dari penyampaian kami sebelumnya, yakni mengadakan rapat-rapat dan membentuk tim. Yang jadi pertanyaan kami, kapan ini diputuskan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati, sesuai dengan amanat Permendagri nomor 45 tahun 2016. Jadi sekali lagi, kalau ditanyakan puas atau tidak puas, saya selaku anggota fraksi Gerindra dengan tegas menyatakan belum puas atas keputusan Bupati yang belum memutuskan berkaitan dengan batas desa. Seperti itu Pak Bupati, karena Pak Bupati mungkin di kesibukan beliau pulang dari luar daerah berkesempatan hadir, ingin mendengar apa yang kami sampaikan ini. Dan Pak Bupati, ini juga telah menjadi rekomendasi pansus dalam LKPJ kemarin. Dan ada beberapa rekomendasi pansus Pak, tidak perlu saya ulang, saya bacakan. Tinggal Bapak buka dokumen apa saja rekomendasi yang harus segera dilaksanakan Pak. Ada Pak, termasuk pansus kami selaku pimpinan pansus 1 DPRD Kabupaten Belitung. Mungkin itu pimpinan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saudara Soherman dari fraksi Gerindra. Ini memang menjadi satu catatan dan fokus kami Pak Bupati, Pak Wakil Bupati tentang penetapan batas desa. Dan ini sudah 10 tahun yang belum selesai, dan ini juga menjadi concern kami dari DPRD Kabupaten Belitung. Di jabatan Pak PJ Bupati yang lama itu pernah ada wacana di mana batas desa ini yang sudah beberapa kali dirapatkan oleh pemerintah desa, bagian Pemdes sudah beberapa kali rapat, dan rencananya akan ditetapkan terlebih dahulu. Dan nanti kalau memang ada gugatan dari kejaksaan akan siap untuk mendampingi. Ya, karena kalau tidak ditetapkan, ya tidak akan selesai batas desa ini. Ya, di mana batas kampung versi dari dukun kampung dan versi batas administratif. Nah, ini yang dicarikan, yang mana yang akan ditentukan. Nah, harapan kami untuk batas desa ini, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda untuk bisa segera diselesaikan. Terima kasih masukannya Pak Suherman. Selanjutnya sesuai dengan pasal 21 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Belitung nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Belitung, bahwa mekanisme pembahasan rapat dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD Kabupaten Belitung bersama mitra komisi atau OPD terkait. Selanjutnya kita masuk pada agenda rapat yang keempat. Saat ini kami telah menerima surat dari fraksi-fraksi perihal usulan nama anggota fraksi yang akan duduk bersama dalam pansus DPRD Kabupaten Belitung. Pembahasan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan nama-nama usulan fraksi-fraksi yang akan duduk dalam panitia khusus dimaksud. Daftar usulan nama anggota fraksi-fraksi untuk duduk dalam panitia khusus DPRD Kabupaten Belitung atas pembahasan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. 1. Yang terhormat Saudara Budi Prastio STMT dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Saudara Iba Mustiasa dari fraksi Nasdem. 3. Yang terhormat Saudara Muhammad Harfian Fajar dari fraksi PKB. 4. Yang terhormat Saudara Soherman dari fraksi Gerindra.
5. Yang terhormat Saudara Mayudin dari fraksi Hanura. 6. Yang terhormat Saudara Ivan Haidari SH dari fraksi BOS. 7. Yang terhormat Saudara Haji Izar Abdullah dari fraksi PAS. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, pimpinan panitia khusus dipilih dari dan oleh anggotanya. Untuk keperluan tersebut, rapat dewan ini saya akan skor 5 menit untuk memberikan waktu kepada Pansus menentukan pimpinan yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. Dengan ini, rapat saya skor selama 5 menit. Terima kasih. Silakan kepada Pansus. Media target tipikor tetap jaya, kebenaran selalu kita damba, kebohongan hanyalah musuh kami, di jalan lurus takkan tersesat lagi. Dunia penuh tipu lihat cerita, namun kami berdiri tanpa kata dusta, melangkah maju hadapi arah melintas, membawa terang di malam yang puasa. Kita berdiri dalam nyala mentari, kebenaran di hati jadi pelita. Takkan goyah walau dihempas badai, media target tipikor tetap jaya. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman.